Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa yang ada di Kota Bontang tentunya, Kota Samarinda, Tenggarong, dan Kutai Timur. Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita di program PKTV Talk. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pengangguran yang ada di Kota Bontang yang diketahui masyarakat, terutama masyarakat di Kalimantan Timur, bahwa Kota Bontang itu merupakan satu dari 7 kabupaten kota yang mempunyai predikat pengangguran tertinggi. Tapi bagaimana sih sebenarnya di Kota Bontang ini? Kita sudah kedatangan narasumber yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan, ada Kabid Pelatihan Penempatan dan Produktivitas, ada Pak Lukman Hakim. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Rahma. Kemudian ada Direktur PT KMU, ada Pak Tommy Agusta. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Baik juga ya Pak. Baik, untuk membahas tema kali ini yaitu komitmen bersama untuk zero pengangguran di Kota Bontang. Baik, kita akan langsung bertanya ya ke salah satu narasumber kita yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan, ke Pak Lukman. Pak, sebenarnya dari tema kita ya Pak dengan zero pengangguran yang merupakan upaya dari pemerintah, terutama wali kota dan wakil wali kota Bontang, Bu Neni dan juga Bapak Agus Haris, bahwa pengangguran ini sangat konsen untuk beliau diupayakan lah agar terberantas benar-benar. Nah, seperti apa sih Pak sebenarnya pemerintah dalam mengupayakan itu Pak? Baik Mbak Rahma, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pemerintah pun berusaha untuk menekan yang namanya angka pengangguran. Iya. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu sangat banyak Mbak Rahma. Pertama, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi. Iya. Itu hampir setiap tahun ada sekitar 50-60 jenis kompetensi yang kita berikan pelatihannya kepada masyarakat. Yang bisa melatih antara 1.000 sampai 1.400 orang itu setiap tahun. Iya. Yang kedua, kita juga membuat kegiatan mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja melalui kegiatan job fair. Ya. Yang ketiga, kita ada kegiatan baru ini yang namanya Pekan Ketenagakerjaan. Nah, Pekan Ketenagakerjaan ini kita mengusung tema perluasan kesempatan kerja. Artinya masyarakat tidak hanya kita dorong untuk mencari pekerjaan di perusahaan atau keinginan untuk bekerja di perusahaan, tetapi kita dorong kepada mereka bagaimana caranya agar mereka bisa menjadi pekerjaan diri dengan cara berwirausaha. Yeah. Makanya dari sekian banyak pelatihan-pelatihan yang kita gelar Mbak Rahma, kita banyak melaksanakan kegiatan pelatihan yang berbasis entrepreneur, kewirausahaan. Contohnya pelatihan menjahit mulai level 1 sampai level 3, terampil ya. Pelatihan barbershop, istilahnya bagaimana caranya dia bisa membuka usaha cukur rambut, karena saya kira apalagi mendekati hari-hari tertentu. Betul. Kita tentu melihat di mana-mana tukang cukur itu full. Ya. Ketiga, kita membuka pelatihan tata boga ya. Kita membuka pelatihan mekanik roda 2, mekanik roda 4. Ini semua kita berikan agar masyarakat mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada di Kota Bontang, tidak semata-mata mencari pekerjaan di perusahaan, karena ya lapangan kerja yang tersedia dengan pencari kerja itu berbanding terbalik. Barangkali lapangan kerja yang tersedia hanya 3.000, yang cari kerja 8.000 orang. Betul. Seperti itu Mbak Rahma. Oke, baik. Tapi kalau kita melihat Pak dari masyarakat Kota Bontang sendiri, sebenarnya pengangguran di Kota Bontang dari data yang ada di Disnaker itu sebanyak berapa sih Pak? Sehingga nilai itu sangat mencengangkan untuk masyarakat Kalimantan Timur mendengarnya Pak. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Yeah. Jika kita berbicara pengangguran, ya, tentu kita berbicara tentang tidak adanya produktivitas orang. Iya. Yang barangkali kerjanya dari pagi hingga malam, hingga besoknya lagi bengong aja kerjanya. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah ojol itu bisa disebut pengangguran? Tidak, ojol itu bukan pengangguran. Ojol itu adalah profesi yang mempunyai produktivitas dan dia menghasilkan cuan. Betul. Dari kegiatan untuk tarik ojek itu. Ada nelayan, ya. Ketika bulan-bulan tertentu dia tidak melaut,
Apakah itu pengangguran? Bukan. Bukan. Dia bukan pengangguran. Karena ketika misalnya musim angin kencang, mungkin dia istirahat dulu supaya tidak terkena musibah. Tetapi ketika kondisi cuaca baik-baik lagi, dia akan tetap turun melaut. Nah, ketika kita berbicara pengangguran lagi, sebenarnya kami itu ingin mengetahui kantong-kantong pengangguran itu sebenarnya adanya di mana sih? Betul. Pemerintah ingin mengintervensi itu. Nah, BPS dalam mengeluarkan data, dia tidak berdasarkan by name by address. Beda dengan kami punya data yang namanya data pencari kerja. Iya. Ya, di mana setiap masyarakat yang ingin mengakses pelatihan kita, yang ingin ikut melamar di lowongan-lowongan yang dipublish oleh Disnaker itu harus mengakses yang namanya kartu AK1. Betul. Yang syaratnya adalah dia harus berKTP Bontang, tidak boleh kartu domisili. Karena banyak juga masyarakat itu, Pak, boleh nggak kami melamar ini dengan hanya melampirkan kartu domisili aja? Karena kartu domisili itu bisa dikeluarkan oleh kelurahan aja atau RT. Ya, seperti itu. Boleh. Dia harus punya KTP Bontang. Ini apa? Untuk sebenarnya memberikan perlindungan lebih kepada pencaker kerja lokal kita di Bontang, ya. Jadi kalau kita ke pasar, kita lihat ada penjual ikan, tukang parkir, ada orang yang menawarkan tenaganya untuk membantu orang yang lagi belanja, mengangkat-ngangkat barangnya, itu bukan pengangguran. Walaupun mungkin secara income, barangkali income mereka berbeda dengan misalnya pekerja-pekerja formal yang ada di PKT atau di PT Bada, seperti itu Mbak Rahma. Jadi saya mengatakan, orang malas saja sih sebenarnya kalau di Bontang ini, yang disebut sebagai kota industri, yang daya beli masyarakatnya juga tinggi. Kalau dia tidak mau berbuat apa-apa, saya kira begitu. Oke. Mbak Rahma. Baik, tapi kalau berbicara angka belum bisa di ini ya Pak ya, apakah memang sebanyak itu gitu Pak? Nah ini saya kasihkan gambaran Mbak Rahma ya. Ini data kami. Di tahun 2024 kemarin, Iya. pencari kerja yang terdaftar di kami itu ada sekitar 8.497 orang. Iya. Ya. Lowongan kerja yang kami publish yang berasal dari berbagai macam perusahaan maupun organisasi usaha baik kecil maupun besar, itu ada sekitar 4.358 lowongan. Yang berhasil mendapatkan penempatan itu ada 3.072. Nah, cuma saya ingin mengatakan pencari kerja ini Mbak Rahma, bisa jadi satu orang dalam 1 tahun, misalnya saya ini, bisa jadi 3-4 kali saya melamar pekerjaan Pak. Kalau misalnya di kesempatan pertama saya tidak diterima. Iya, betul. Ketika ada lowongan lagi muncul, saya datang lagi ke Disnaker. Jadi bisa jadi angka ini bisa double, seperti itu. Iya, iya. Nah, ini kami masukkan nih, angka pelatihan kita. Berdasarkan data yang ada di kami, di tahun 2024 kemarin itu ada sekitar 1.324 orang yang kita latih. Nah dari angka itu, berdasarkan laporan daripada Lembaga Pelatihan Kerja yang melakukan monitoring dan juga pengawasan terhadap output alumni pelatihan mereka, ada sekitar hampir 200 orang yang sudah berhasil mandiri. Nih, mandiri, membuka usaha sendiri, maupun bekerja di industri-industri yang sesuai dengan kompetensi atau skill yang mereka pelajari ketika pelatihan. Karena kami berkomitmen Mbak Rahma bahwa semenjak tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan pelatihan itu sudah harus bersertifikasi kompetensi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sehingga kita bisa menjamin bahwa mutu daripada alumni pelatihan kita ini itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Sehingga mereka juga ketika misalnya melamar ke perusahaan, mereka bisa bersaing dengan pekerja-pekerja lain. Nah, ada salah satu pelatihan kami yang cukup tinggi daya serap ketenagakerjaannya itu, yaitu pelatihan welding. Ya. Hampir setiap angkatan pelatihan welding yang kami gelar, itu hampir 90% serapan peserta pelatihan terserap di dunia kerja. Karena memang sudah banyak perusahaan ini yang istilahnya menandatangani MOU dengan lembaga pelatihan kerja yang kami tunjuk untuk melaksanakan kompetensi pelatihan welder ini, mulai dari welder dasar sampai 6G yang paling tinggi seperti itu. Oh, oke. Berarti welder itu sudah sampai paling tinggi paling juga tinggi sudah dilakukan 6G, ya pelatihan ya Pak ya? sisa yang
welder dalam air aja yang belum kita lakukan itu Mbak Rahma. Oke, baik. Kalau melihat Pak dari data yang memang Iya. sebenarnya dari Disnaker juga sudah banyak upaya ya Pak Iya. yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan. Namun dengan adanya informasi ataupun berita yang masuk bahwa masih tinggi di Bontang, sebenarnya seperti apa sih Pak pengangguran khususnya di Bontang ini? Karena kita melihat sebenarnya seperti ojol aja sudah bukan pengangguran itu Pak, gitu. Seperti apa? Jadi kalau kita kembali kepada apa sih pengertian pengangguran? Definisinya pengangguran ya. Definisi ya. Kalau kita melihat kan pengangguran itu kan orang yang tidak bekerja atau orang yang lagi mencari pekerjaan. Iya. Mbak Rahma. Nah memang dalam perjalanannya di Disnaker itu Mbak Rahma, banyak aja orang yang sudah bekerja sebenarnya ikut mengakses lowongan kerja yang sudah ada. Contoh misalnya, barangkali saat ini yang bersangkutan itu lagi bekerja sebagai cleaning service atau lagi bekerja di salah satu outlet makan minum yang ada di Kota Bontang. Dia mungkin merasa bahwa di sana itu gajinya kok kurang. Mungkin dengan gaji hanya 3 juta, gaji 3 juta itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah ketika misalnya ada salah satu perusahaan, kita sebut aja perusahaan A, membuka lowongan. Perusahaan ini dianggap perusahaan bonafit. Dia butuh misalnya file operator, 2 orang atau 3 orang aja lulusan SMA. Itu mereka berbondong-bondong tuh datang, baik yang sudah bekerja atau maupun yang memang belum bekerja. Untuk berusaha bagaimana caranya agar bisa mengakses dan bisa lolos di kegiatan itu. Betul. Nah, seperti itu. Nah, ada contoh kemarin butuh 2 orang file operator yang melamar itu 400 orang, Mbak. Padahal yang diterima hanya 2. Apakah yang 400 orang ini pengangguran semua? Enggak. Sebagian besarnya juga udah bekerja. Sebenarnya bekerja. Tetapi mereka, wah gimana nih naik kelas nih. Betul. Dari jabatan misalnya cleaning service ini bisa jadi bekerja di perusahaan. Iya. Jadi sebenarnya kita ingin mengatakan jangan hanya orang yang pakai bed begini yang kita sebut pekerja. Perlu diketahui bahwa sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu adalah sektor jasa dan sektor ini ada di sini datanya nih. Ya. Sektor manufaktur, ya. Oh, manufaktur, sektor jasa dan sektor manufaktur. Di sektor jasa itu ada sampai 73%. Set industri manufaktur seperti yang ada di PKT itu ada 21%. Kalau pertanian kita memang paling rendah karena kan memang lahan pertanian kita di Bontang itu tidak ada barang. Seperti itu. Oke, berarti kalau bisa saya bilang sebenarnya di Bontang ini sebenarnya tidak ada pengangguran Pak ya? Makanya kami tuh seberapapun pendapatan itu bisa didapat gitu Pak ya? iya, betul. Kami itu sebenarnya ingin seperti apa ya? Misalnya BPS mengeluarkan data bahwa di Bontang ada 6.000 nih tanda pengangguran. Oh, kami mau minta itu loh datanya. Ini kantongnya ada di mana sih 6.000 orang ini? Tentu pemerintah ingin melakukan upaya. Bagaimana caranya agar 6.000 pengangguran ini bisa kita bekali. Bekali dengan permodalan, bekali dengan keahlian, bekali dengan ilmu. Agar dia mau berusaha. Nah, tetapi repot juga Mbak. Kalau kita sudah bekali segala-segalanya, dia tetap tidak mau berbuat apa-apa, ya repot juga pemerintah. Kan seperti itu. Nah. Oke. Berarti kita kembalikan ke diri masing-masing Ya, ya? Mau kembalikan ke berusaha diri atau tidak masing-masing. gitu. Karena kalau orang sudah punya tanggung jawab itu, mau tidak mau dia harus produktif dalam kehidupannya. Betul. Apakah dengan menjadi tukang, apakah dengan membantu orang jadi buruh di pelabuhan misalnya, seperti itu. Oke, baik, saya ke Pak Tommy nih Pak, sebagai direktur nih di suatu perusahaan nih Pak. Iya. Tentunya kan mempunyai karyawan ini Pak ya. Nah, sebagai Pak Tommy nih, bagaimana melihat skill ataupun keahlian dari warga Bontang sih, anak-anak Bontang ini Pak, sehingga masih banyak dibilang pengangguran di sini. Iya, terima kasih Mbak Rahma. Jadi saya di sini kapasitasnya juga mewakili perusahaan-perusahaan yang lain ya. Jadi di Bontang ini kalau dari sisi skill itu dapat dikatakan masih kurang. Secara rata-rata loh ya, masih kurang. Makanya kemudian ada inisiatif dari Dinas Tenaga Kerja maupun bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk menambah skill-skill itu. Ya. Nah, terus
apabila pertama skill sudah mulai terpenuhi nih, punya keterampilan entah itu menjahit, entah itu tata boga atau yang lain-lainnya gitu ya. Iya. Yang berikutnya lebih penting lagi itu mental, Pak. Mental. Mental tenaga kerja di Bontang ini, kami ini sebagai pengusaha, terus terang aja ya, anak-anak kita ini pada saat diomelin, dimarahin, ditegur, Ngambek. itu baper, Iya. kemudian Iya. ngambek, Akhirnya dan keluar akhirnya gitu ya, Pak? memilih resign gitu ya. Betul. Mungkin mengharap nanti aku di rumah juga masih dapat pendapatan dari orang Orang tua, tua, misalnya gitu. nah, itu. Nah itu hal yang berbahaya gitu ya. Kemudian kalau kami dari perusahaan, Mbak, selain kita juga ngetes orang itu dari sisi kompetensi, kita juga ngetes lagi orang ini dari sisi apa? Bebas dari narkoba. Nah, sekarang peredaran di Kota Bontang ini kan juga luar biasa nih, juga masih membutuhkan uluran tangan pemerintah, kemudian juga BNN, Iya. orang tua, kemudian tokoh-tokoh agama untuk bagaimana mengendalikan ini. Karena kalau nanti mereka ini bisa diterima, baik itu yang belum masuk maupun sudah masuk, kalau sudah terjangkit ini, itu berbahaya. Nah, kebijakan di banyak perusahaan, pertama, udah tentu ya, Iya. surat keterangan kelakuan baik, kemudian surat keterangan bebas narkoba, itu rata-rata sudah dipersyaratkan di perusahaan. Nah, anak-anak kita itu kalau udah punya keterampilan, udahlah, nggak usah aneh-aneh, fokus aja menjadi calon tenaga kerja yang baik. Betul. Tambahlah iman-imannya itu supaya tetap kita itu siap untuk bekerja di mana saja. Iya. Itu. Oke, karena mungkin aduh Pak, kalau dari anak-anak muda sekarang ya dengan narkoba mungkin bisa jadi percaya diri gitu Nah, misalnya katanya salah Pak. itu. Tapi ternyata justru membuat mereka malah jadi pemalas ya Pak ya. Iya. Betul. Oke, baik. Kalau dengan terkait zero pengangguran ini Pak Tommy, dari pemerintah sendiri dengan adanya komitmen ini bagaimana sebagai Ya. Pak Tommy sebagai direktur? Saya sangat mendukung ya upaya dari pemerintah untuk membuat kebijakan atau program zero pengangguran gitu ya. Dan ini memang terus terang sulit. Tapi yang namanya cita-cita kan kita harus support kan Iya, gitu ya. betul. Kenapa ini sulit? Karena jumlah orang yang kemudian pelan-pelan menjadi tenaga kerja dengan orang yang terserap itu juga nggak imbang. Contoh, anak-anak kita yang lulus SMA, lulus SMK, kemudian yang sudah dikuliahkan oleh baik itu biaya sendiri maupun oleh pemerintah gitu ya, beasiswa, pulang lagi ke sini, itu juga nambah tenaga kerja. Betul. Kemudian yang terserap tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman juga berapa persen aja yang bisa terserap. Nah, rata-rata itu tadi, begitu pulang keterampilannya kurang memadai. Kemudian jangan sampai ada catatan kriminal, apalagi sampai menggunakan yang tadi saya sampaikan gitu ya. Iya. Kami insya Allah selalu mengedepankan tenaga kerja lokal. Bahkan 100% di tempat kami itu adalah tenaga kerja lokal. Iya. Oke, baik, saya ke Pak Lukman lagi Pak. Iya. Kalau melihat dari Pak Tommy tadi bahwa sebenarnya dari keahlian orang tersebut itu yang memang tidak bisa diserap di tempat ia ingin bekerja gitu Pak, dan akhirnya dia kan menganggur gitu. Sebenarnya gimana sih Pak untuk memberikan pemahaman kepada anak tersebut, kepada orang tersebut pencari pekerjaan itu agar ya yang penting bekerja dulu gitu Pak. Kan kebanyakan orang saya nggak mau karena gajinya harus segini gitu kan Pak. Gimana? Ya, jadi gini, Mbak Rahma. Pemerintah punya target, pemerintah punya program bahwa dalam jangka waktu 5 tahun ke depan ini di Bontang harus 0 pengangguran. Tapi perlu dipahami, target pemerintah ini tidak hanya istilahnya bergantung kepada tidak hanya bergantung kepada jumlah lowongan kerja yang tersedia di perusahaan itu tadi saya katakan. Orang bekerja itu tidak mesti di sektor formal. Di sektor non formal pun sebagaimana data yang saya sajikan tadi, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu sektor jasa, baru sektor manufaktur, ya. Jadi memang
konsen kita juga sebagian memang di bagaimana caranya meningkatkan kompetensi para pencaker ini melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, dan alhamdulillah Mbak Rahma, pelatihan ini tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan. Alhamdulillah beberapa perusahaan yang ada di Kota Bontang melalui TJSL mereka juga giat melaksanakan kegiatan pelatihan dan pemagangan. Contohnya PT Pupuk Kaltim, KMI, PT Bada itu giat melakukan kegiatan peningkatan kompetensi yang dikhususkan kepada masyarakat Kota Bontang. Saya teringat kemarin begitu PKTM yang mengadakan kegiatan pelatihan ahli K3 umum, yang 30 orang diterima, itu antusias masyarakat untuk ikut itu sangat luar biasa. Ya. Nah, jadi kalau kita hanya bersandar di satu sektor bahwa untuk mengurangi sero pengangguran ini semuanya harus masuk ke perusahaan, maka itu tidak akan tercapai. Tetapi bagaimana caranya jumlah pencari kerja yang dikatakan pengangguran ini itu juga bisa terserap di sektor jasa, ya, jasa dengan cara menjelma menjadi seorang entrepreneur. Saya selalu mengatakan ketika memberikan pembekalan kepada peserta-peserta pelatihan ini, kalian yang berada di sini jangan hanya menggantungkan cita-cita kalian untuk punya bed, untuk jadi pegawai, untuk jadi karyawan. Saya kasihkan satu contoh. Ada salah satu contoh, Crazy Rick-nya Malang, Gilang. Gilang itu, dia berusaha hanya memulai dari cuci motor. Ya. Ketika usaha pencucian motornya berkembang, dia buka cabang. Ketika ini berkembang, dia buka pencucian mobil. Ketika ini berkembang lagi, dia buka lagi usaha pencucian, usaha transportasi. Kemudian merambah ke usaha skincare. Dan lihat sekarang, di usia yang belum sampai 40 tahun, dia sudah menjadi salah satu Crazy Rick-nya Jawa Timur. Betul. Sudah punya pesawat jet pribadi. Semua mobil mewah dia punya. Harusnya kalian bermimpi seperti itu. Makanya ketika ada beberapa anak muda atau genset, Pak Lukman minta tolong dong, carikan saya informasi lowongan kerja. Mbok, kami selalu menyediakan melalui Instagram kami. Sudah, saya sampai mengatakan kepada yang bersangkutan, sudahlah, sampean kan udah banyak kali nih mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bontang. Mbok coba sekarang mulai action. Nggak butuh modal yang besar kok kalau mau mulai action, mau mulai berbuat. Dengan modal 1 juta itu kamu udah bisa buka usaha pencucian motor di pinggir jalan. Bayangkan kamu sehari cuci motor aja, anggaplah 10 paling jelek ya. Dengan dikali 15.000 kamu sudah dapat 150.000. Itu kalau untuk motor kecil. Belum kalau motor yang jenis 200 cc, 250 cc itu bisa sampai 30.000 per motor. Jadi repot ketika seseorang itu hanya menggantungkan harapannya pada lowongan kerja yang tersedia di perusahaan. Atau perekrutan pegawai misalnya di pemerintah. Saya ingin mengatakan bahwa ayo coba tantang diri Anda untuk menjelma menjadi seorang pengusaha entrepreneur. Di Bontang ini kan sudah cukup banyak tuh. Alhamdulillah komunitas-komunitas entrepreneur yang ada. Salah satunya adalah TDA seperti itu. Ini yang ingin menggembleng kaula-kaula modal kita bagaimana caranya agar mereka bisa menjelma menjadi seorang entrepreneur. Nah, kemudian kalau keluhan terkait keluhan perusahaan tadi, mental para pekerja pencari kerja kita, genset kita akui memang seperti itu. Ada pekerja kita yang hanya karena jarak misalnya dari rumahnya, anggaplah misalnya 6 kilo atau 7 kilo, dia sudah merasa jauh. Jauh. Padahal di Jawa itu biasa aja. Biasa aja. Ya, ada yang misalnya udah mendapatkan pekerjaan, tetapi oleh perusahaannya dia misalnya harus bekerja keras, misalnya harus berdiri memang mulai jam pelayanan sampai dia akhirnya dia RSN karena capek berdiri terus. Orang bekerja itu memang harus berkorban. Ya, tidak ada orang bekerja, tidak ada makan siang gratis. Ya, orang harus mengeluarkan energi untuk itu. Nah, ingin mendapatkan hasil yang banyak tetapi tidak ingin berkorban itu repot. Ya. Seperti itu. Nah, makanya kami juga Mbak Rahma melalui Disnaker Kota Bontang, pemerintah melalui Disnaker Kota Bontang banyak juga melakukan bimbingan jabatan, konseling kepada para pencaker kita. Bagaimana sih cara bersikap misalnya ketika memasuki industri kerja, bagaimana sih caranya istilahnya menghadapi atasan, bagaimana caranya beradaptasi di lingkungan kerja yang sedikit ekstrim. Kita ada berikan bahkan melalui bursa kerja
khusus yang ada di sekolah-sekolah kita berikan bimbingan itu kepada anak-anak sekolah yang kelas 3. Oke. Agar mereka tidak kaget nantinya ketika memasuki dunia kerja seperti itu. Oke. Nah, iya, saya kira itu Mbak Rahma. Baik, berarti sebenarnya dari Dinas Ketenagakerjaan sendiri upayanya sudah cukup Upayanya sudah cukup besar. banyak ya Pak, Banyak. gitu. Apalagi sampai yang baru masih sekolah pun sudah dibekali untuk Pinjam. punya mental yang Iya, bagus nanti benar. seandainya waktu mencari lapangan pekerjaan gitu ya Pak. Iya. Tapi dari Dinas Ketenagakerjaan sendiri Pak, apakah pernah setiap pencari kerja yang datang ini Pak, Iya. ada upaya sebenarnya nanti kalau ini tidak diterima seperti apa gitu, kita ada nggak Pak? Mungkin takutnya saya sudah nggak diterima jadi ngedown terus, ya itu tadi jadi pengangguran yang meresahkan gitu Pak. Jadi ada kebijakan kami sebenarnya bahwa para pencakar yang mengakses kartu AK1 kita ini seyogianya setiap 6 bulan sekali melaporkan diri ke kami. Apakah yang bersangkutan itu sudah diterima atau belum bekerja. Tetapi yang repot itu tidak pernah dilakukan oleh para pencakar. Padahal di belakang kartu kuning kita itu ada tertulis Pak. Ya. Mohon melaporkan diri setiap 6 bulan sekali ke Disna. Karena kita ingin mengetahui apakah orang yang sudah mengurus kartu kuning ini sudah mendapatkan pekerjaan ataupun menganggur misalnya. Nah, ya tadi itu Mbak Rahma, upaya-upaya kami ya dengan cara memberikan peningkatan keahlian melalui upaya-upaya pelatihan. Iya. Apapun usul-usul pelatihan yang diusulkan oleh para pekerja, komunitas profesi itu kami selalu akomodir loh. Ini ada lagi usulan misalnya, Pak Lukman, ini kita kekurangan tenaga ahli terkait inspektor welding, inspektor kerja ketinggian. Nah kita akan usulkan nanti itu melalui anggaran perubahan Mbak Rahma. Agar kegiatan itu bisa dilaksanakan. Iya. Dan komunitas-komunitas pekerja yang memang ingin memperdalam keahliannya di bidang itu agar bisa ikut di kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan. Oke. Sangat luar biasa sebenarnya pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk memberikan peningkatan sertifikasi kompetensi yang semuanya adalah tentu pada untuk menekan angka pengangguran itu tadi, Mbak Rahma. Oke, baik. Saya ke Pak Tommy. Pak, kalau melihat dari lowongan pekerjaan ini sendiri ya, dari perusahaan-perusahaan ataupun di tempat Pak Tommy sendiri, apakah orang itu harus sesuai kualifikasinya ya? Kalau seandainya tatap muka ya harus tatap muka, atau ada usaha nggak sih Pak untuk dari perusahaan sendiri untuk membekali terlebih dahulu, buka aja dulu lowongan Pak biar masuk, baru kita bekali di situ untuk bisa bekerja di perusahaan kita, seperti apa? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Bagus itu. Jadi kalau kami ya di perusahaan, kalau memang yang dibutuhkan itu adalah levelnya cook gitu ya, udah pasti kami cari yang pengalaman. Karena nggak mungkin tiba-tiba kita mendapatkan orang yang punya pengalaman kemudian memasak. Betul. Rasanya jadi nggak karu-karuan mungkin gitu ya. Tapi kan itu semua harus ada sertifikat mungkin Pak ya untuk membuktikannya Iya, itu. Nah, kami juga melihat portofolionya sebelumnya, dia pernah betul. di mana Nah, aja. itu kan padahal gitu ya. sebenarnya walaupun rumahan ini sebenarnya masakannya enak mungkin gitu Loh, Pak. bahkan ada karyawan kami yang berasal dari penjualan nasi goreng jalanan ada. Nah, Ada. oke. Nah, Jadi terus kalau yang levelnya misalnya waiter, kami mengabaikan itu. Emang ada pelatihan khusus waiter kan nggak ada. Iya. Justru kami sama mana nih fresh graduate aja, kami bisa bantu untuk didik gitu. Di tempat kami juga banyak Mbak, ada gardener juga ada, Oh. ya kan. Kemudian electricity juga ada gitu. Tapi kami juga nggak mengharuskan dia punya keahlian seperti itu enggak sih. Yang penting, oh dia udah pernah pegang listrik dan nggak takut sama listrik kan gitu ya. Pernah nata kebun, nggak harus dia ahli kebun kan gitu. Oke. Tapi yang paling bagus itu adalah punya mental sebagai entrepreneur seperti yang disampaikan Pak Lukman. Dibandingkan menggantungkan diri ya sebagai pencari kerja yang kemudian nanti supaya perusahaan juga bisa menerima, alangkah bagusnya kalau menciptakan lapangan kerja baru. Tentunya perusahaan-perusahaan juga kami tidak akan menutup mata seandainya misalnya mereka ini kemudian membuat suatu karya gitu ya,
nanti dititipkan pada kami untuk dijadikan oleh-oleh Kota Bontang, itu juga bagus. Oke. Oleh-oleh macam-macam nih, ada yang dalam bentuk kue, snack, atau kerajinan, Iya. itu lumayan bagus. Nah ini limited sekali yang ada seperti itu. Gitu. Betul. Oke, berarti memang dari sebenarnya usaha dari perusahaan sendiri juga Iya, sangat besar juga Pak ya untuk bisa menyerap tenaga kerja, apalagi dengan minim pengalaman pun bisa Diakomodir. jadi kami juga punya program ya, namanya internship. Itu adalah pemagangan. Kalau di kami itu adalah anak-anak SMA. Artinya begitu nanti mereka lulus SMA, sudah punya pengalaman bagaimana bikin roti, bagaimana mengolah makanan, bagaimana jadi waiter, tukang kopi, dan lain-lain. Iya. Begitu juga di PKT, kan juga ada program itu ya, PAC contohnya, PAC. kan gitu. Itu kan juga yang direkrut juga banyak. Itu langsung ditempatkan ke beberapa departemen. Iya. Begitu selesai, ya tentunya diuji lagi. Ini layak apa tidak untuk diterima kembali oleh perusahaan. Gitu. Nah lagi-lagi rata-rata yang belum bisa diakomodir adalah mental. Mental. Ketika mereka sudah punya keahlian, ditaruh di IT, sudah punya ilmu yang IT, ditaruh di akuntansi, punya ilmu akuntansi. Ternyata mudah ngeluh. Ini juga akan menjadi faktor yang kemudian perusahaan, walah kok gini, Iya, kok betul. ngeluh. Disuruh overtime dikit aja sudah, waduh saya udah janjian sama temen ngopi. Loh, kok lebih penting ngopi nih. Iya, betul. Berarti belum sungguh-sungguh mencari pekerjaan Belum gitu, Pak ya. sungguh-sungguh. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak ya. Saya ingin jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjut obrolan kita dengan Pak Lukman dan juga Pak Tommy, namun sesaat lagi tetaplah di PKTV Talk. Baik pemirsa, kita kembali lagi di PKTV Talk. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tema komitmen bersama untuk zero pengangguran di Kota Bontang. Baik, saya ke Pak Lukman kembali Pak. Kalau kita melihat dari banyaknya lowongan, sebenarnya lowongan pekerjaan tuh banyak Pak ya? Banyak. Hampir tiap hari ada terus ya Pak ya? Iya, betul. Nah, itu sebenarnya Pak, dari kualifikasinya maupun spesifikasi pelamar yang harus sesuai dengan lowongan pekerjaan Pak, apakah itu akan tidak membuat dari pemerintah sendiri merasa harus begini ya gitu, sementara nanti bagaimana kalau yang lulusan SMA gitu, seandainya harus S1 gitu Pak, Iya. gimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang akhirnya Mbak Rahma, kita juga harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kebutuhan industri. Sekarang ini kebutuhan industri itu minimal ada 3. Sementara banyak juga istilahnya anak-anak kita yang hanya sekolah sampai SMA. Betul. Nah bersyukur kita, salah satu perusahaan leader besar di Kota Bontang ini yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur. Mereka masih sangat menghargai dan menjunjung tinggi yang namanya kearifan lokal. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Harusnya rekrutmen untuk operator di pabrik itu Pak. Kemarin kan kalau tidak salah ada 40 orang itu penerimaan tuh. Yang dicari adalah rata-rata lulusan SMK. Yang memang mempunyai kualifikasi nilai yang baik, prestasi yang baik. Iya. Nah, itu jika mengacu kepada regulasi yang ada di Pupuk Holding Indonesia, harusnya itu direkrut secara nasional Pak. Langsung dibuka untuk nasional. Tetapi alhamdulillah PKT ini masih sangat menghargai pemerintah dan juga kearifan lokal yang ada di Kota Bontang. Dibuka dulu untuk masyarakat Kota Bontang tuh. Iya. Oke, kita buka dulu selama 1 minggu misalnya. Nah, setelah dapat ternyata dari 40 yang kita cari ini kita hanya dapat misalnya 10 orang. Ya, setelah 1 minggu. Mau tidak mau akhirnya kita cari di tingkat yang lebih tinggi, tingkat Kalimantan Timur. Nah, setelah di tingkat Kalimantan Timur misalnya hanya dapat 10 lagi, kita akan ke tingkat nasional untuk mencari skop yang lebih luas. Iya. Nah, ini yang kami sangat apresiasi dan betul-betul memberikan penghargaan kepada teman-teman di PT Pupuk Kalimantan Timur. Nah, kami berharap juga perusahaan-perusahaan lain pun seperti itu. Alhamdulillah PT Badak kemarin yang ada rencana reaktivasi kilangnya kembali Iya, itu, betul.
Itu juga sudah melakukan rekrutmen pemagangan yang mana nantinya para peserta magang ini memang saya dengar akan dijadikan karyawan organik di PT Badak. Itu kemarin kalau tidak salah D3, D4 itu ada penerimaan 26 orang, ketemu 23 di Bontang, satu kualifikasi tidak ketemu. Sementara untuk S1-nya dari 16 orang yang dibuka lowongan kerjanya itu hanya kalau tidak salah hanya 3 orang yang ketemu di Bontang, Pak. Kualifikasi yang dibutuhkan. Artinya memang jujur kita akui bahwa kualifikasi pendidikan khususnya yang berbau engineer teknik itu kita masih kekurangan. Akhirnya harus cari keluar kota Bontang. Seperti itu. Padahal ini rencananya untuk penempatan jadikan tenaga karyawan organik nantinya. Nah, kita tidak bisa paksa perusahaan untuk kamu harus terima ya ya kalau ini, gitu kualifikasinya tidak memenuhi syarat bisa menimbulkan bencana nanti ketika dia bekerja. Nah, seperti. Makanya saya katakan bahwa dalam kaitan regulasi Perda 10 2018 tentang rekrutmen bahwa 7525 itu bukan angka yang kaku. Kalau misalnya 70 ya terkecuali kalau yang dibutuhkan adalah helper misalnya 100 orang. Ya mbok cari di Bontang semua ada itu 100 orang itu. Nggak usah cari di luar daerah. Tetapi kalau untuk kualifikasi keahlian tertentu misalnya metalurgi apa segala macam yang tidak ketemu di Bontang, ya masa kita kok paksa perusahaan untuk menerima tenaga kerja yang kualifikasi atau pengalaman atau keahliannya tidak sesuai, kan tidak mungkin seperti itu. Iya. Nah. Baik Pak, dengan kita melihat bahwa pelamar kerja di Kota Bontang sendiri kan dengan kualifikasi yang mungkin tidak masuk seperti itu kan Pak, dari mungkin perusahaan mencarinya S1 tapi kebanyakan SMA gitu. Apakah dari Dinas Tenaga Kerja sendiri mengakomodir mereka Pak? Maksudnya seandainya anak itu kebanyakan ini SMA tapi sampai sekarang pun dia tidak mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan itu Pak gitu. Di luar melakukan pelatihan Pak ya, untuk langsung bekerja gitu. Nah ini sebenarnya yang perlu kita dorong nih. Ya, yang perlu kita dorong juga kepada teman-teman di Disdik, ya, Dinas Pendidikan agar melihat bahwa ternyata kebutuhan industri yang ada di Kota Bontang ini sudah bergeser. Yang dulunya cukup pakai ijazah SMA, sekarang ternyata minimal harus D3, bahkan S1. Nah, dalam bentuk apa? Tentu pemerintah mendorongnya dalam bentuk beasiswa. Luar biasanya sekarang ini salah satu program 100 harinya Bunda Neni dan juga Pak Agus Haris ini adalah pemberian beasiswa kepada masyarakat Kota Bontang yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Termasuk juga ini salah satu program gubernur terpilih yang gratis full itu. Nah, ini kesempatan sebenarnya teman-teman, anak-anak kita yang memang tingkat pendidikannya masih misalnya rendah itu untuk mengakses ini. Bukan cuma itu. Melalui pendidikan non formal kan kita juga berusaha bagaimana caranya anak-anak yang tadinya putus sekolah bisa kembali mengakses atau mengikuti kegiatan paket belajar C misalnya atau paket belajar B untuk menyelesaikan ijazahnya. Saya kira upaya-upaya yang dilakukan pemerintah baik dalam pemberian beasiswa ataupun rencana untuk misalnya pendirian lembaga-lembaga pendidikan setingkat universitas itu sangat kuat untuk didirikan. Salah satunya adalah ada keinginan agar di Kota Bontang ini juga kedepannya nanti ada universitas negeri. Betul. Seperti itu Mbak Rahma. Oke. Pandangan ke depannya ya Pak ya, rencana ke depan. Iya. Baik. Kalau dari Pak Tommy ini Pak, kalau melihat semua usaha yang dilakukan pemerintah sendiri untuk tenaga kerja Kota Bontang sudah cukup semangat sekali Pak ya dan cukup banyak gitu. Dari Pak Tommy sendiri sebagai pemilik perusahaan Pak, apakah anak-anak Bontang sendiri Bapak melihat selain mental yang kurang itu Pak, apakah memang skill mereka selama Bapak merekrut karyawan itu masih kurang gitu Pak? Ya, pertama kita juga harus melihat dari sisi ini ya, minat mereka. Jadi minat mereka ini hanya tertuju pada perusahaan yang sudah elit. Mereka itu silo dengan PKT, silo dengan Badak, silo dengan Indominco. Padahal lowongan itu sebenarnya banyak, Mbak. Banyak.
banyak perusahaan-perusahaan yang buka lowongan, tapi bagi mereka itu, wah masa aku nanti kerja seperti ini, enggak ah gitu. Iya, Aku betul. pokoknya nyarinya harus ke sana gitu. Jadi seandainya mereka tidak pilih-pilih, sudah pasti mereka akan terserap. Kerja, betul. Iya. Nah, daripada nanti malah diambil oleh orang yang baru datang ke Bontang, bikin KTP dan mereka mau, Iya. kan sayang gitu. Nah, terus ketika ada program ya dari pemerintah, beasiswa dan lain-lain gitu, nanti ketika lulus pulanglah ke Bontang untuk membangun kota Bontang gitu. Iya. Jangan sampai nanti begitu kuliahnya udah di mana, di Surabaya, di Malang atau di Jogja, diajak temennya untuk kerjanya di tempat lain. Iya. Terus misi kota Bontang sendiri jadi nggak dapet. Oke lah meluluskan anak itu menjadi misalnya sarjana strata 2 gitu, ahli metalurgi. Tapi lo nggak kerjanya di sini, kerja di Iya, tempat lain, betul. kan sayang Nah, gitu. kebanyakan begitu kan Pak, lulusan kuliahnya apa, Oh, oh. kerjanya apa gitu kan, Betul. yang tidak menyambung gitu. Oke, baik kalau rencana ke depan Pak dari Pak Tommy sendiri sebagai salah satu perwakilan perusahaan dalam mendukung komitmen daripada pemerintah ini sendiri gimana Pak dari zero pengangguran ini? Ya tentunya kami komit akan memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk warga Kota Bontang. Itu satu. Dan yang kedua, kami juga komit akan memberikan program pemagangan. Tapi ya namanya magang itu kan juga harus mendapat ini ya dukungan dari pertama kepala sekolah, kemudian orang tua, Oke. ya kan. Ketiga udah pasti dari pemerintah. Mbok Yao, ini kita bicaranya Mbok Yao ya. Iya. Uang saku yang kami berikan kan juga limited. Siapa tahu ada ya, ada tambahan uang saku dari pemerintah misalnya gitu. Terus guru-guru nih ketika ada program magang, jadikanlah program magang ini sebagai pelajaran keterampilan. Jadi dia mendapat nilai dari perusahaan. Iya. Kemudian di sekolah juga dapat nilai gitu. Kadang-kadang saya melihat ada sisi yang kontradiktif gitu ya. Anak ini magang, kemudian tetap dikasih PR. Akhirnya magangnya terganggu, sekolahnya terganggu. Betul. Seharusnya ketika magang, itu jangan sampai nanti disibukkan dengan urusan sekolah. Kan ini juga nggak lama, paling 1 bulan kan gitu. Betul. Nah, begitu dibebani dengan kerjaan sekolah, kemudian juga wajib absen, Iya. anak ini kasihan. Dari pagi harus ke sekolah untuk absen, habis itu menuju ke tempat magang. Nah, nanti juga pulangnya juga begitu. Jadi alangkah bagusnya nilai yang kami berikan dari perusahaan itu adalah nilai yang akan dijadikan dasar untuk nilai keterampilan di sekolah tersebut. Itu lebih bagusnya seperti itu. Oke, baik. Itu cukup bagus sih Pak rencananya. Oke, baik saya ke Pak Lukman kembali. Pak, kalau melihat dari pencari kerja di Kota Bontang, dari data Dinas Ketenagakerjaan, apakah ada umur-umur tertentu Pak? Mungkin yang di atas 40 tahun juga ada yang masuk di data Bapak dan memang sampai sekarang pun masih termasuk dari pengangguran tersebut. Gimana? Sebelum saya menjawab pertanyaannya Ya. Mbak Rahma, Oke. saya ingin menambahkan sedikit tadi pernyataan Pak Tommy Iya. terkait para pencari kerja kita ini yang Oh, iya. memilih. Terkadang itu Mbak Rahma, ada publish lowongan kerja yang kami buka di Disnaker, itu tidak ada pelamarnya. Gara-gara dianggap barangkali profesi ini. Contoh salah satu kemarin ada satu unit usaha itu cari kurir, Pak. Tidak ada yang melamar. Cari sales, tidak ada yang melamar, Pak. Iya. Wah, ini sales ini pasti cari-cari konsumen katanya. Gengsi rupanya genset-genset kita banyak pekerja. Gitu. Ya mereka silau ketika mereka, wah keren kelihatannya kalau diterima di KPI, KMI, Iya. atau PKT, apalagi PKT. Nah seperti itu. Nah kalau kaitan dengan umur usia produktif, kita kan ada usia produktif. Usia produktif itu bisa sampai 60 tahun sebenarnya Mbak Rahma. iya. Ya kan? Dalam tanda petik bahwa yang bersangkutan secara jasmani dan rohani memang masih sehat. Ya. Tetapi memang rata-rata usia produktif yang diterima oleh perusahaan itu paling tinggi biasanya sampai umur 45 tahun. Nah, itu kalau kaitan dengan
jenis keahlian. Misalnya seorang engineer, ya engineer mungkin boleh aja tuh kita terima usia yang 40 sampai, yang penting dia betul-betul pakar dan ahli di bidangnya. Karena tidak mungkin biasanya suatu keilmuan, kepakaran, keahlian itu dimiliki oleh orang-orang yang usianya masih muda. Betul. Akhirnya kita cari yang usia matang, seperti itu. Jadi kita juga mendorong kepada teman-teman perusahaan, tolong kalau menerima tenaga kerja, jangan terlalu kaku menetapkan batas umur. Bahkan kita biasanya tidak publish itu umur, jangan dianu. Nanti aja ketika diseleksi, setelah ada berhadapan langsung, oh ternyata Bapak ini untuk jenis pekerjaan ini kayaknya sudah tidak pas ini, kasihan. Kalau udah tua misalnya umur 60 tahun udah dia bisa lagi nih bekerja di lapangan seperti itu. Nah, makanya kami selalu mengatakan kepada teman-teman HRD masing-masing perusahaan untuk batas usia itu tidak usah dicantumkan, nanti silahkan itu ditentukan ketika proses seleksi interview atau apa misalnya. Oke, baik. Kalau berkaitan dengan sinergi dengan perusahaan, Pak, Ya. pemerintah sendiri bagaimana sejauh ini, Pak, sinerginya, terutama dalam hal pengentasan pengangguran? Oke, ini luar biasa sebenarnya ini Mbak Rahma, dan kami pemerintah melalui Disnaker memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di perusahaan dalam kaitan peningkatan kapasitas SDM para pencakar kita. Contoh baik itu melalui pelatihan dan juga pemagangan. PKT itu bisa 2 kali melakukan pemagangan setiap tahunnya dengan jumlah peserta antara 100 sampai 150 orang. Iya. Nah, demikian juga PT Bada alhamdulillah mulai 2023 kemarin juga udah mulai membuka publish perekrutan pemagangan melalui Dinas Ketenagakerjaan. Nah, hal yang lainnya adalah peran serta teman-teman perusahaan ketika misalnya Dinas Ketenagakerjaan menggelar yang namanya job fair market. Itu juga sangat kami hargai dan kami dorong. Iya. Bahkan beberapa perusahaan yang misalnya memang ingin mengekspos lowongan kerjanya, misalnya tunggu dulu, ditahan dulu, nanti aja bulan 6 nih kita akan adakan job fair, nanti dilepas di situ. Job fair ini juga tidak hanya menggandeng perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Kota Bontang, Mbak Rahma, kami juga menggandeng perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar Kota Bontang. Oh, iya. Seperti kemarin itu ada yang dari Kutim, ada yang dari Kukar, yang membuka lowongan operator-operator alat berat. Ya silahkan aja masyarakat Bontang mengakses informasi lowongan tersebut dan tidak mesti bekerja di Bontang, kan bekerja di luar Bontang juga tidak ada masalah. Sangat luar biasa sinergi kami dengan PKT. Saya berharap ke depannya sinergi ini akan semakin ditingkatkan dan tetap dilanjutkan karena ini mempunyai pengaruh yang positif bagi peningkatan kapasitas SDM dan juga upaya dalam menekan angka pengangguran kita, Mbak Rahma. Betul. Oke. Ya, kalau boleh menambahkan ya, kalau Boleh, Pak. ditanya tentang sinergi antara pemerintah dengan perusahaan, Iya. kami juga terlibat dalam forum HRD. Nah, ya. Forum Oh, HRD. iya. Ya. Nah, Kita ini kan punya juga dalam waktu 1 tahun 2 kali itu selalu mengadakan pertemuan, Ya, update membahas terkait berbagai hal, entah itu peraturan, isu-isu isu-isu strategis terkini ya. gitu. Iya. Nah, kebetulan kami juga nanti akan masuk di kepengurusan. Ini kan kepengurusannya kan gantian nih. Oh, gitu, Pak. Perusahaan Iya. ini nanti jadi pengurusnya nanti dalam waktu 1 tahun ganti lagi begitu. Oke, baik. Sebenarnya sinerginya sudah cukup baik, Pak ya. Baik, baik. Kembali lagi tergantung dari pencakar Pencakarnya. itu sendiri. Baik, Pak Lukman, kalau berbicara wirausaha, Pak ya, kan Bapak menekankan juga bagi pelatihan itu anak-anak yang lulus dari pelatihan untuk tidak berpatokan untuk Semata-mata mencari pekerjaan di perusahaan. betul, harus bisa membuka lapangan kerja sendiri. Seperti apa sih Pak untuk meyakinkan mereka bahwa kalian ini mampu Pak gitu, dan untuk permodalan sendiri seperti apa? Nah, ini mental ini sebenarnya memang ini mental dan juga keinginan kuat untuk memang mau merubah nasib dan atau keadaan ekonomi orang, ya. Pemerintah kalau masalah permodalan, pemerintah kan juga ada melalui Desperindakop kalau tidak salah memberikan yang namanya dana bergulir, Mbak Rahma. Iya. Itu ada melalui Desperindakop. Cuman kadang masyarakat ini
Pak Tommy, ketika sudah mendapatkan dana bergulir, terkadang dia tidak melakukan pengelolaan dengan baik. Sehingga seharusnya dana bergulir itu yang istilahnya dikenakan biaya bahkan tanpa bunga, Iya. harus diansur secara bergilir, berjangka. Akhirnya dia tidak bayar. Akhirnya mandek itu dana bergulir itu. Karena nggak ketemu. Karena Ketika akan bergulir itu ketemu. kan begitu orang ini lunas diberikan lagi kepada Iya. orang berikutnya. Orang gitu. lain. Nah, Tapi seperti nggak itu. ketemu ya Pak ya. Kemudian Mandek di yang situ, Pak, ya. kedua, saya kira pemerintah juga melalui perbankan-perbankan yang ada kan juga memberikan KUR, ya, kredit usaha rakyat, Iya. yang dimana kalau memang para pencakar kita, para calon-calon wirausahaan kita ini mau belajar dan memanage dengan baik usaha yang akan mereka bangun, mereka sebenarnya bisa mendapatkan dana kredit usaha rakyat dengan bunga yang sangat rendah. Dan itu kan sangat gampang diakses. Cuma kebanyakan masyarakat ini ketika sudah mendapatkan dana KUR, apalagi sampai ratusan juta, bukannya menambah modal kerja mereka, kadang-kadang mereka itu membelanjakan untuk hal-hal yang konsumtif, Mbak Rahma. Di luar Sehingga dari di luar usahanya daripada ya, Pak, ya? usahanya. Betul. Nah, sehingga ya bukan berita yang istilahnya lagi kalau kita mendengar banyak kredit macet yang terjadi di masyarakat karena ketidakkonsistenan para kreditur dalam istilahnya mengembalikan ansuran dana yang mereka pinjam, Iya. termasuk ke pemerintah melalui dana bergulir tadi. Saya kira kemarin juga ketika istilahnya melakukan pelatihan, kami memberikan pembekalan kepada mereka bagaimana caranya mendapatkan modal tanpa istilahnya agunan. Kami berikan itu. Ada strategi bagaimana caranya meminjam uang di bank itu tanpa kita memasukkan agunan. Itu ada strategi. Yang penting saya sampaikan bahwa kalian harus disiplin. Ketika ingin betul-betul berusaha, maka manfaatkan permodalan yang kalian terima itu dengan baik, dengan manajemen yang baik. Jangan kalau orang Cina itu, kalau dia belum sukses, dia tidak mau beli-beli mobil mewah itu. Biar mobil rongsokannya aja dia pakai. Iya. Kalau dia betul-betul belum mapan, nah beda dengan orang kita, baru sedikit dapat rezeki langsung beli mobil. Ya, Sedikit dapat rezeki beli barang-barang mewah. Seperti itu Semuanya mentalitas kredit, kita. Pak. Semuanya kredit pula lagi. Waduh, repot. Iya. Saya kira seperti itu, Pak Rahmat. Oke, Pak. Kalau saya bertanya tadi sudah menyinggung job fair nih, Pak. Ya. Tahun ini apakah dari Disnaker akan membuka kembali? Alhamdulillah kita udah berkomunikasi dengan teman-teman di PKT melalui Korkom dan juga Departemen SDM dan Diklat. Iya. Insya Allah kita akan melaksanakan di bulan Juli rencananya, Mbak, di minggu-minggu ketiga atau keempat. Nanti di situ juga akan bersamaan dibuka rekrutmen pemagangan PAC Magenta kembali yang Oh iya. batch 12 mungkin kalau tidak salah. Oke. Tadinya awalnya kita rencanakan di bulan Juni, Mbak Rahmat, tetapi karena adanya rencana rekrutmen PAC Magenta yang batch 12 ini yang akan dilaksanakan di Juli, kita mengikut di situ, Mbak. Nah, agar kembali masyarakat Kota Bontang khususnya para fresh graduate yang berasal dari universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia itu bisa mengakses itu, anak-anak kita. Oke. Ya. Baik, kalau saya berbicara kesimpulan Pak daripada seorang pencaker yang akhirnya dijatuhi status pengangguran ini Pak, kesimpulannya apa sih Pak, di Bontang ini masih banyak gak sih Pak pengangguran dan seperti apa sih, harus gimana sih Pak gitu? Pemerintah sendiri kan upaya sudah banyak ya Pak, ini untuk menghilangkan prediksi orang-orang kalau masih banyak pengangguran di Bontang gitu. Padahal sebenarnya nggak ada ini pengangguran gitu Pak, gimana? Saya juga kebingungan itu kalau masalah pengangguran itu, Mas Tom. Iya. Dibilang tidak ada, tetapi kenyataannya katanya banyak. Banyak. Nah, dibilang banyak, tetapi ketika kita ingin mengintervensi itu kita tidak tahu ada di mana pengangguran ini. Nah makanya Pak Wali, Bu Wali dan juga Pak Wakil ini menginstruksikan kepada kami melalui Bapperidda agar segera dilakukan kegiatan perivali, verifikasi faktual di lapangan yang berbasis geospasial untuk mendata area-area mana aja sih, daerah-daerah mana saja sih yang memang banyak penganggurannya. Ini nanti
bekerja sama rencananya dengan RT, Mbak Rahma. Oh, Karena kan yang ya. paling mengetahui lingkungannya itu RT. Betul. Misalnya saya RT 21, oh di daerah saya ini ada anggaplah 10 orang pengangguran masyarakatnya yang memang belum. Ya cuma ini tadi kita harus sepakat kriteria pengangguran itu seperti apa. Jangan sampai karena dia tidak bekerja di perusahaan, hanya Masuknya kerja serabutan aja, itu disebut pengangguran. Padahal dia contoh pekerjaan sehari-harinya melakukan pelayanan penjemputan sampah misalnya kepada masyarakat, di mana dia dibayar 20.000 sampai 25.000 oleh satu rumah tangga setiap bulannya. Jangan sampai yang begini-begini kita sebut pengangguran juga. Betul. Ini adalah orang yang mempunyai produktivitas dan dari kegiatannya tersebut orang mendapatkan cuan. Betul. Ya seperti itu. Ya kalau tadi kita ya orang pengangguran itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan lagi mencari pekerjaan. Itu Mbak Rahma. Yang memang sehari-harinya hanya bengong aja kerjanya. Iya. Dan tidak bisa makan Dan tentunya tidak, Pak. dan Karena tidak nggak bisa ada- makan. Karena nggak ada penghasilan Pak untuk Iya, makan. karena tidak ada penghasilan untuk makan seperti itu. Oke. Saya anggaplah di masjid saya Mbak Rahma, saya sebagai ketua takmir di Masjid Nurul Ittihad Rawaindah, saya mempekerjakan beberapa orang di situ. Ada wakar saya yang saya gaji tiap bulan, itu bukan pengangguran, dia dapat gaji. Ya, betul. Ada tukang kebersihan saya yang bersih-bersihkan WC dan halaman masjid, kita gaji tiap bulan. Walaupun memang gajinya tidak seperti orang-orang yang ada di PKT maupun perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan sana. Oke. Seperti itu. Karena repot kalau standarnya harus misalnya Ya. mesti 10 juta. Ya, nggak baru bisa. Mungkin Pak, kebanyakan orang standarnya harus UMR Pak. UMK lah. UMK lah, ya. Ya, UMK 3,7. Nah itu dan kebanyakan kan memang punya penghasilan cuma tidak sampai kan Pak ya. Nah itu tidak boleh ya. Kalau disebut kalau pengangguran, kita ya. kita kaku di dalam menetapkan aturan UMK itu, kasihan banyak UMK kita yang kasihan yang mempekerjakan orang. Betul. Contoh, enggak usah jauh-jauh kita. Misalnya migacuan. Migacuan itu walaupun dia menyatakan UMK, tetapi ternyata masih ada pekerjanya yang digaji di bawah 2 juta. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau dari segi penghasilan tidak bisa jadi acuan Pak Tidak ya bisa untuk jadi acuan. menjudge itu Menjudge. seorang pengangguran Iya, gitu Pak ya. seperti itu. Oke, baik saya ke Pak Tommy. Bagaimana Pak harapan Pak Tommy ini sebagai perwakilan perusahaan yang ada di Bontang Pak dengan komitmen zero pengangguran ini Pak? Iya. Yang pertama tentunya jangan pilih-pilih perusahaan. Kemudian kalau ada kesempatan bekerja dimanapun, segera. Nah, kemudian peluang untuk berwirausaha sebetulnya sangat terbuka. Terus terang kami di perusahaan ini membutuhkan jasa sewa menyewa garden, Pak. Itu susah di Bontang, susah ditemukan. Ya. Karena kami itu juga kepinginnya itu ya, kantor itu taman-tamannya ada yang urus, tapi dengan pola sewa, bukan dengan beli putus. Garden iya. ya. Jadi kesannya setiap bulan baru nih gitu Iya, ya. betul. Tamannya udah berubah. Nah itu di Bontang belum ada. Nah itu kalau ada akan membuka peluang usaha baru, berapa perusahaan yang berminat. Ruang tamunya dirubah seperti ini, dirubah Betul. seperti ini. Dan itu barangnya masih miliknya sih teman-teman yang mau usaha itu. Nggak berubah. Iya, Nanti datang ngecek. Di kota-kota besar udah seperti itu. Betul. Nah di Bontang masih belum ada. Mudah-mudahan nanti ide ini bisa ditangkap oleh teman-teman muda dan menjadikan Peluang. iya peluang menjadikan terus usaha ini Mbak vertical garden nggak ada. Oh iya. Padahal vertical garden itu ditaruh di outdoor itu juga Keren ya, keren. bisa dengan pola sewa. Iya. Iya. Begitu sudah selesai, kemudian bunganya diganti, padahal bunganya itu dipindah ke perusahaan lain. Betul. Baru di sana, tapi di Iya. tempat ini baru juga. Kan, gitu. Itu peluang juga. Jadi kami sih dari para pengusaha seperti itu. Oke, harus peka Pak ya untuk Ya. apa sih kebutuhan yang ada di Bontang gitu. Untuk para pengangguran otomatis bisa langsung menangkap peluang itu. Baik, kalau Pak Lukman sendiri Pak, seperti apa Pak? Dari Iya. pemerintah sendiri nih Pak dengan usaha komitmen itu Pak. Jadi tentu kami akan berusaha sesuai dengan program kerja dan yang digaungkan oleh pemerintah melalui wali kota dan wakil wali kota. Upaya ini tentu kita akan bekerja keras secara maksimal untuk melakukan penyerapan tenaga kerja baik di sektor formal maupun di sektor non formal. Ya. Yang sebagaimana berdasarkan data tadi Mbak Rahma, sebenarnya yang paling banyak menyerap
data pekerja itu adalah Jasa. sektor non formal, sektor jasa. Ya semuanya udah masuk. UMKM, entrepreneur, wirausaha ada di sana. Sebagaimana yang dikatakan oleh abang saya tadi, Bang Tommy, bahwa ya salah satu contoh peluang yang belum banyak dilirik orang adalah untuk pembuatan taman dan juga vertical garden. Nah ini peluang. Nah peluang-peluang lainnya mungkin juga ternak ikan lele, ternak ikan gabus, ya ternak ayam, ternak kambing. Kebutuhan kita, jujur aja Mbak Rahma, kita masih datangkan semua dari luar kota Bontang. Alangkah bangganya kita kalau kebutuhan lokal seperti itu kita sudah bisa penuhi di lokal. Nah ini yang tidak banyak dilirik oleh para pencari kerja kita. Mereka masih sibuk dan berkutat bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan di perusahaan. Ketika ada lowongan kerja terbuka, mereka berbondong-bondong beramai-ramai datang ke sana. Yang repot itu kalau sudah ada bahasa, repot kalau tidak ada orang dalam katanya. Betul. Saya sampaikan di mereka, Pak, kalau berbicara masalah orang dalam, seandainya itu berlaku bagi saya orang dalam, seharusnya keluarga aku sudah bekerja semua. Terbukti banyak juga keluarga aku yang hanya pekerjaannya serabutan. Tetapi saya tetap mendorong mereka bersyukuri pekerjaan apa yang ada sekarang ini. Tidak usah selalu. Ya terkecuali kalau kamu mampu berjuang, mengikuti seleksi dengan baik dan kemudian lulus, alhamdulillah itu yang kamu harus syukuri. Tetapi tidak ada orang-orang dalam itu. Repot kalau ada orang dalam itu. Wali kota, Danding harus menitip semua. Saya yang di Disnaker harus menitip semua. Pak Sapa aja anaknya selaku Kadisnaker hanya bekerja jadi tenaga kontrak daerah. Seorang Kadisnaker itu loh Bu. Iya. Coba. Oke, baik berarti stigma orang dalam itu tidak ada Pak ya Tidak kalau di Kota Bontang Pak ya? Tidak ada. Tidak Kalau ada. ada orang dalam, waduh. Bahaya Pak. Saya selalu mengatakan, coba tunjukkan saya deh, biar kita adili itu. Tunjukkan yang mana yang masuk pakai orang dalam itu. Mbak Ram. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman dan Pak Tommy sudah hadir di Studio Sama-sama. PK TV dan membahas tentang komitmen zero pengangguran ini. Semoga usaha 5 tahun ke depan Pak Lukman bisa berjalan lancar Pak ya, dan sudah tidak ada lagi namanya pengangguran yang membuat resah masyarakat ini Pak, karena langsung down sekali nih Bontang Betul. bisa masuk pengangguran 7 ini kabupaten kota di Kalimantan Timur ini. Baik, semoga pencari kerja di Kota Bontang ini juga semakin membuka diri Pak ya untuk bisa berwirausaha sendiri, tidak harus bekerja di perusahaan karena usaha sendiri pun bisa menghasilkan cuan juga Pak ya, dan betul. permodalan sendiri juga pemerintah juga sudah Memberikan jalannya sehingga teman-teman sebenarnya tidak ada jalan buntu di situ. Tinggal kita yang usaha bagaimana. Baik pemirsa, saya Rahma Talita pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode PKBP Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.